Di listrik, Aji jelasin 3 pas 1 pas. Pas itu apa? Pas itu apa sih? Pasa. Pase. Pasa itu ya ibaratnya listrik positifnya lah. Kemarin kan Ya, Pak Ji. Jamal ngomong kan, Kamu kayak Ji. di AC ini pakai 1 pas ke 3 pas. Itu maksudnya itu apa? Tegangan arus listriknya itu 1 pas ke 3 pas. Kalau 1 pas berarti sumbernya 220. Volt. Kalau 3 pas berarti tegangan sama, yang beda ampernya beda, wattnya naik. Misal 1 pas kamu MCB-nya stutnya itu 4 ampere 1. Kalau ini ada 4 sebanyak 3 berarti wattnya naik. Wattnya naik berarti 4 kali 3 12 watt. Gambarannya seperti itu. Ini jadi tergantung dari unit itu. Unit itu keperluannya 1 pas atau 3 pas. Kalau 1 pas berarti dia menggunakan 1 sumber cukup. Tapi kalau dia sumbernya dia kebutuhannya 3 pas terus kamu kasih 1 pas, yang berfungsi cuma 1. Yang 2 komponen ini tidak fungsi. Contoh misalnya di teman-teman permesinan itu mesin bobot 3 pas. 3 pas berarti kalau ini sumber arusnya itu 3. Tuh. Sumber arusnya kalau misalnya kita rumah tangga kan berarti misalnya dari PLN atau misalnya dari perusahaan yang kemudian mengandalkan jadi genset. Berarti sumbernya dia outputnya itu juga 3 pas. Ya tergantung gensetnya itu ya mengeluarkan outputnya 1 pas atau bisa 3 pas. Kalau 3 pas ya berarti 1 unit kabel itu isi kabelnya 4, positif 3, negatif netralnya 1. Oh, jadi kalau kabel ada banyak-banyak itu Pak berarti pas-pasnya itu Pak. Kalau kabelnya ada jumlahnya di dalam rangkaian itu ada 4 berarti rata-rata 3 pas. Kosong sama 8. Itu. Kecuali itu kalau modelnya pembagi 1 pas tetapi pembagi itu arahnya 1 pas, 1 kabel itu arahnya kemana, lokasi 1, lokasi 2, lokasi 3 itu 1 pas bisa. Tapi kalau itu komponen 3 pas berarti kalau ini ya sumbernya listriknya 3, arusnya yang masuk itu 3. Kalau dikasih 1 pas nggak bisa hidup berarti. 1 ini nah kalau 1 aja yang fungsi. Kayak Kalau kan 3 pas kan. Katanya di sini tuh fungsinya 1 pas aja berarti nggak bisa hidup. nggak ada berfungsi. Kalau ini dipaksain ini sumbernya jadi 1 di paralel, takutnya nanti nggak mampu. Arus yang listrik yang diperlukan itu nggak mampu. Jadi itu pakai 1 sumber bisa Pak, tapi dengan 3 itu bisa. Bisa, tapi kalau kebutuhannya tinggi. Kalau mau menaikannya kan dari 1 pas dinaikin jadi 3 gitu. Mana Pak? Dari 1 pas ke 3 pas. 3 pas. Di workshop ini mau hidup kembali juga. Itu berarti kebutuhan arus listriknya harus cukup besar. MCB itu kan ada dari 2 ampere, 4, 6, 10, 12, 16, 20 ya? 25, 30, 24. Kalau 6.600 tuh berarti ampernya 66 bagi 22 berarti 3 ya? 3 berarti berapa stutnya itu? 30 ampere. Hah? Kalau 6.600 600 watt 30 angka.
30 ampere. 30 ampere itu berarti satu setut itu 30 atau mana ya? Itu kumulatif jumlah. Nyari sana ya. Jumlah ya, ini jumlah ya. Stut lagi stut. Setut. Anu lah MCB. MCB Namanya setut. di listrik. Kira lutut. Stut. Oh, stut. Yang ketekan. Ini tadi temenmu. Kalau anu tadi, kalau satu pas untuk memodifkan unit 3 pas itu sanggup apa enggak? Kalau misalnya di paralel kan kebutuhannya tinggi juga. Dan bisa pakai apa Pak? Kayak tapo gitu nah. Apa ya namanya itu? Bisa dipakai juga buat motor-motor kecil-kecil gini. Trapo ya buat orang nyedot air biasanya pakai trapo warna merah itu. Trafo. Ya, dioda juga, dioda. Transformator, inverter, inverter itu bukannya untuk berubah. Beda-beda Pak, ini ada inverter yang buat 1 pas ke 3 pas, ada yang 3 pas yang buat nurunin anunya. Konverter apa inverter? Kalau inverter itu biasanya DC ke AC. Iya, listrik juga bisa. Kalau yang di tempat magang saya juga dia listrik dari AC ke DC ya, habis itu dia bisa nurunin tegangan. Tegangan. Ya, jadi kalau AC biasa ada inverter biasanya. Nah, jadinya dari yang AC ke DC baru ke AC lagi. Jadi begini Pak, gini saya. Ini sudah komplek pembahasannya. Lanjut aja. Yeay, istirahat. Mental. Nasi dulu juga. Mental Pak. Ya. Pokoknya dari 1 pas ke 3 pas misalnya ada dari teman itu solusinya pakai inverter. Tapi Ya. berarti mungkin bisa diubah berarti. Tergantung kebutuhan. Bisa. Yeay, istirahat. Tapi kebutuhannya itu tadi ampernya besar. Biasanya kalau unit 3 pas itu besar. Gila. Makanya kalau biasanya listrik rumah tangga ya berarti masangnya yang tipenya yang 3 pas. 3 pas juga. Jadi nanti pembagiannya langsung. Tuh. Nih alternator. Starter sama step up. Step down itu menurunkan tegangan, step up naikkan tegangan. Ini tipe Reduction. reduksi. Tipe reduksi. Ini komponen reduksinya, gear reduksinya. Ini pinion gear. Bisa keluar. Kan bisa. Salurannya Pak. Nah ini, nih keluar. Oke ya, keluar. Ini kalau keluar ini berarti ini pinion gearnya berhubung dengan flywheel. Kalau seperti ini masuk ke dalam berarti tidak terhubung. Ini Enggak ada. ini tadi anunya ke sininya ada. Nah ini sebagai penghubungnya solenoid. Solenoid itu magnetic switch magnet dihubungkan sama sini ke pinion gear. Di sini magnetic switch itu switch magnet. Itu ada 2 coil, dua lilitan kawat kumparan. Satu hold in coil sama pull in coil. Pull itu narik. Jadi nanti kalau ininya ketarik masuk ke dalam, tarik, ada hub yang menghubungkan ke sini ke gear pinion, nanti dia dorong baru ini keluar. Pull. Biar posisinya di starter itu biasa keluar seperti ini posisinya. Ini berarti nanti ada fungsi dari hold in coil. Ditahan.
Kalau hole in coil itu tidak berfungsi, berarti ini balik lagi. Ya, neken dorong maju ke dalam, Muter. balik lagi. Tetap mutar. Ini hole in coil dan pull in coil. Terus di sini ada ini lilitan kawat juga, fill coil. Fill coil ini lilitan kawat yang dihubungkan sama nanti baterai. Ini namanya komponen armatur. Armatur ini komutator. Ini penghubung listriknya dengan brush atau pernya, arang. Beras. Ya, brush. BRUSH, brush. Kareng. Arang. Beras. Ini bukan. Beras. Ini penghubung, ini lilitan kawat. Ini lilitan kawat. Antara segmen dari ini sampai sebelahnya, dari satu ke sebelahnya, ini ada hubungan. Ini sama armatur, komutator sama armatur tidak boleh terhubung. Kalau terhubung berarti di komponen lilitan kawatnya itu ada short, ada konslet, hubungan singkat. Berarti isolator yang ada di kawat itu ada yang terkelupas, ya, short. Prinsipnya, gambarannya, ini diagramnya. Gambarnya, nih. Ini prinsip dasarnya. Ini baterai, C kontak saklarnya, terus B ini baterai, M ini nanti ke magnetic switch-nya ke dalam, ya, dalam. Terus nomor 1 ini hole in coil, 2 ini pull in coil, 3 ini hubnya, penghubung antara untuk menarik pinion. Terus nomor 4 ini ada misalnya spring. Nah, prinsipnya ini cara kerjanya. Kalau posisinya on listrik itu berarti kalau ini harus standby. Ini sampai di B. Sampai di B. Sampai di B. Kalau di C berarti ini, kalau C kontak on berarti tidak nyambung. Kalau kontak starter IG nyambung, baru ini ke nomor 2. Nomor 2 masuk lilitan kawat, ini jadi magnet. Nomor 2 magnet. Nomor 2 ini nomor 2. Nomor 2 listriknya ke nomor sini, ke fill coil, ke dalam sini. Baru nanti ke komutator, dihubungkan sama komutator, baru ini dapat massa. Berarti ini jadi magnet. Nomor 2 magnet, nomor 1 karena ini langsung dihubungkan sama massa, jadi magnet. Nomor 2 jadi magnet, berarti ini narik ke dalam. Nomor 1 mempertahankan. Ya, karena ini bergerak ke kanan, makanya dari B ke M ini terhubung. Ini geser ke kanan jadi terhubung. Jadi listrik arus yang besar dari baterai langsung ke B, baru masuk ke M. Ini magnetnya tadi kalau dari C itu sedikit, ini dari B ini besar, makanya dapat magnet. Nah, dia bisa memutarkan armatur. Ya, ini fill coil, ini armatur. Armatur terputar. Nah, berputar baru flywheel ikut putar. Kalau ini diputus, berarti ini di sini tidak ada magnet. Magnet putus, berarti ini geser ke kiri lagi.
ini Tidak terhubung. lepas, tidak terhubung. Berarti listrik yang ke armatur berhenti, starter juga berhenti. Itu prinsipnya flywheel. Kalau troubleshootingnya terjadi misalnya ini cuman bisa maju aja, keluar pinionnya keluar, terus balik lagi, berarti nomor satu ini rusak. Oil coilnya rusak. Kalau ininya berputar aja, berarti ini fungsi dari pull in coilnya itu Rusak. rusak. Ini bisa terhubung tapi dia ininya tidak bisa menarik maksimal. Jadi ini outputnya keluarnya cuma sedikit. Kalau muternya pelan. Muternya pelan biasanya, jadi di armaturnya misalnya ini kotor kan, karena gesekan dan kotoran oli dan sebagainya. Misalnya ini kotor, ini bersihkan, diamplas. Terus yang kedua misalnya ini tipis sudah. Ini sudah tipis, berarti ininya minta ganti armaturnya, spare partnya. Kalau ada yang jual spare partnya ini aja. Kalau tidak ada berarti satu paket, satu starter, motor starter atau dinamo isi ini harus ganti. Ini dinamis. Oh iya, dinamo Motor. starter, dinamo isi alternator. Ini bannya solar bro. Ini besi, ini kawat yang ada isolatornya. Jadi kalau kita beli kawat itu sudah ada isolatornya. Sudah isolatornya ada, tinggal nanti ini digulung, ini diganti digulung, itu sudah tidak terjadi short. Kalau terjadi short berarti ini pada saat gulung atau apa ini ada yang terkelupas. Itu. Kebetulan kalau ini diameter kawatnya besar. Kalau yang di komponen elektronika yang lain kan kecil, ini kan besar juga ini. Kalau ini kan sudah kelupas nih, ini kelupas. Oke. Gesek-gesek itu kan kelupas. Ini istirahat. Terus kalau starter slip itu apa? Slip. Seru nih kasih. Slip itu berarti kemungkinan jadi ininya ini sudah aus, ini rontok. Ininya gear-gearnya. Dan ini udah buat anunya sama gear flywheel itu dia nggak bisa connect. Ini kadang-kadang misalnya ini rusak, ini rontok. Yang masuknya ke flywheelnya itu langsung rusak. Gambarannya itu. Ini untuk di starter. Aduh, pegang apa?